Hukum mengurus jenazah dalam Islam adalah fardu kifayah. Artinya, jika sebagian orang telah melaksanakannya, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Jika tidak ada yang melaksanakannya, maka semua umat muslim di wilayah tersebut berdosa. Tidak dapat dipungkiri perihal mengurus seseorang yang telah meninggal, karena hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang yang masih hidup. Apabila seorang atau sebagian orang telah melaksanakannya, maka gugur kewajiban tersebut terhadap yang lain. Pertama, posisikan jenazah miring ke kanan dan menghadap kiblat. 2. Bacakan talqin kalimat syahadat la ilaha illallah dengan lembut dan tidak memaksa. 3. Membaca Al-Quran dan doa. 4. Menjaga suasana. Dan 5. Berprasangka baik. 1. Memejamkan mata jenazah. 2. Menutup mulut. 3. Memposisikan tubuh menghadap kiblat. 4. Melepas pakaian, lalu menutup seluruh tubuh dengan kain tipis. 5. Disegerakan melakukan kepengurusan, yaitu memandikan, mengkafani, dan menguburkan. Memandikan mayit wajib dilakukan oleh sesama jenis, kecuali istri, suami, atau mahram. Tata caranya yaitu: pertama, niat, baik itu dilafalkan maupun diucapkan di dalam hati. Kedua, membersihkan najis, tekan perut pelan, bersihkan area dubur atau dubul, menggunakan sarung tangan tanpa melihat aurat. Ketiga, mewudukan jenazah seperti orang yang masih hidup, tanpa memasukkan air ke dalam mulut atau hidung. 4. Mandikan jenazah dalam jumlah ganjil, seperti 3 kali, 4 kali, maupun 7 kali, dengan menggunakan air bersih dan sabun pada siraman pertama, kapur barus pada siraman terakhir. Dilakukan dari kanan, basuh seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Dan yang terakhir adalah keringkan dengan kain bersih. Sebagai ganti mandi wajib yang tidak ada air, mayat yang rusak, terbakar, atau berpenyakit yang jika dimandikan akan membahayakan, jenazah perempuan yang dikelilingi oleh laki-laki yang bukan mahram atau sebaliknya dan tidak memiliki mahram. Berikut adalah tata caranya. Pertama, pastikan orang yang mentayamumkan suci dan mengenakan sarung tangan. 2. Niat. 3. Menggunakan debu yang bersih. 4. Tepukan kedua telapak tangan pada debu atau tanah, lalu usapkan pada wajah jenazah dengan rata. Lalu tepukan kembali kedua telapak tangan pada debu dan usapkan pada tangan jenazah hingga siku. Dilakukan dari kanan hingga kiri. Terakhir, tepukan atau tipiskan debu pada tangan jenazah jika terlalu tebal. Di dalam Islam disunahkan kain yang berwarna putih, berbahan katun, kain yang bersih, lembut, dan menutup seluruh tubuh. Kain tersebut 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Kain tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh berlebihan. Yang pertama, persiapkan tali dan kain. Caranya, siapkan tali, letakkan tali pengikat biasanya berjumlah ganjil 3, 5, 7 di bawah kain yang dibentangkan. Yang kedua, bentangkan kain, amparkan kain kapan lapis demi lapis. Setiap lapisan disunahkan untuk ditaburi wangi-wangian atau kapur barus. Laki-laki 3 lembar kain lebar, perempuan 2 lembar ditambah sarung, gamis, dan kerudung. Selanjutnya, penempatan jenazah. Yang pertama, letakkan jenazah di atas hamparan kain dengan hati-hati, dan yang kedua, tangan. Sedekapkan tangan jenazah, tangan kanan di atas tangan kiri di dada, luruskan di samping tubuh tangan dan kiri. Yang terakhir, lubang. Tutup semua lubang hidung, lubang telinga, dan kemaluan dengan kapas yang telah diberi wewangian. Yang pertama, jumlah lapisan kain. Laki-laki
Disunahkan menggunakan 3 lapisan kain kafan yang sama lebarnya untuk membungkus seluruh tubuh. Sedangkan perempuan disunahkan 5 lapis kain kafan agar penutupan tubuh lebih tebal dan terjaga. Selanjutnya, komposisi potongan kain. Komposisi potongan kain jenazah laki-laki ketiga lapisannya adalah kain tebal yang membungkus tubuh tanpa potongan khusus. Sedangkan perempuan 2 lembar kain lebar untuk pembungkus luar. Yang kedua, 1 kain sarung untuk menutup bagian pinggang hingga kaki. Dan yang ketiga, 1 baju kurung atau gamis untuk menutupi badan hingga paha. Dan yang keempat, 1 kerudung atau himar untuk menutupi kepala. Nah, yang terakhir ada batas aurat. Laki-laki menutup seluruh tubuh jika terbatas minimal pusar hingga lutut, sedangkan perempuan karena aurat perempuan lebih luas, kelima lapisan berfungsi untuk tubuh benar-benar tersamar dan tertutup rapat sesuai dengan syariat. Rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama, niat. Niat mensolatkan jenazah disesuaikan dengan jenazahnya, laki-laki atau perempuan. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbir sebanyak 4 kali. Yang kelima, baca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama. Yang kelima, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua. Dan yang keenam, meminta ampunan dan mendoakan jenazah di takbir ketiga dan keempat. Yang ketujuh, salam sebagai penutup. Niat sholat jenazah laki-laki adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli haza maiti arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat jenazah perempuan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazihi maitati arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Ukuran kedalaman tanah untuk jenazah idealnya itu 1,8 sampai 2 meter. Pertama, kedalaman tanah kira-kira tidak dapat dicium oleh binatang buas, kurang lebih 2 meter. 2. Disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. 3. Masukkan mayat ke dalam lahat dan hadapkan ke kanan atau kiblat, kepala di utara dan kaki di selatan. 4. Lepas ikatan tali kafan. 5. Tutup lahat dan disunahkan ditinggikan sejengkal dari tanah. Talqin jenazah. Talqin jenazah adalah amalan membacakan doa, kalimat tauhid atau pengingat rukun iman di depan kubur setelah pemakaman. Ini bertujuan untuk membantu almarhum dalam menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama, khususnya Imam Syafi'i. Dilakukan setelah pemakaman dengan duduk di dekat kepala jenazah, menyebut nama almarhum atau almarhumah dan ibunya. Takziah adalah kunjungan untuk menyampaikan bela sungkawa, menghibur, dan menguatkan hati orang yang telah ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Dalam Islam, takziah hukumnya sunnah atau dianjurkan untuk mendoakan almarhum. Orang materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.